Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Ngadi Budaya, salam kebajikan. Ya, selamat siang buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, di bulan Ramadan ini kita masih melaksanakan aktivitas seperti biasa di hari weekday, yaitu melaksanakan perkuliahan. Nah, di hari Senin ini kita seperti biasa ada jam perkuliahan untuk aplikasi komputer. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya mewakili perwakilan dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan mengenai materi pada pekan ke-7 ini atau minggu ke-7 ini ya, yaitu mengenai analisa break-even point atau yang biasa kita sebut BEP, analisa BEP, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa break-even point atau analisa titik pulang pokok yang mempelajari hubungan antara biaya keuntungan dan juga volume kegiatan. Dan juga nih teman-teman semuanya, sekedar informasi bahwasanya analisa ini juga sering disebut sebagai cost profit volume analysis ya. Nah, pada analisa BEP ini, bahwasanya analisa ini merupakan suatu teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan juga volume kegiatan. Nah, itu sedikit informasi ya, sedikit spoiler mengenai analisa break-even point. Nah, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perhitungan menggunakan Excel dalam mencari perhitungan break-even point, yaitu mencari BEP dalam unit rupiah ataupun dalam unit biasa. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini di layar teman-teman semuanya sudah ada perhitungan dan nanti kita akan ada 4 sheet ya teman-teman semuanya. Nah, kita mulai yang sheet pertama, yaitu mengenai perhitungan break-even point dalam mencari BEP dalam unit dan juga dalam rupiah. Nah, di sini buat teman-teman semuanya yang sudah mengcopy atau menulis ulang untuk soalnya, teman-teman bisa di-drag ya buat ininya, kolomnya. Lalu dipilih untuk formatnya ada number, kita pilih yang custom, terus klik yang tagar, koma, tagar kosong. Biar nanti ketika teman-teman menjumlahkan ataupun mencari hasilnya sudah otomatis seperti format yang di atasnya, seperti itu. Nah, kita mulai yang pertama ada total penjualan, yang mana untuk rumus total penjualan adalah sama dengan jumlah produk dikalikan dengan harga jual per unit. Lalu tinggal di enter seperti itu. Nah, untuk yang biaya variabel per unit, rumusnya sama dengan total biaya variabel dibagi atau garis miring dengan jumlah produk. Selanjutnya di enter. Untuk biaya variabel dibanding penjualan, rumusnya sama dengan total biaya variabel dibagi atau garis miring dengan total penjualan. Selanjutnya di enter. Nah, kenapa ini hasilnya 0? Jika hasilnya 0, teman-teman bisa klik ini ya yang bagian koma atau desimal seperti itu ya, increase desimal. Teman-teman tinggal klik 2 kali. Jadi hasilnya 0,33. Selanjutnya dalam mencari BEP rupiah, BEP dalam unit dulu ya. BEP dalam unit rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi atau garis miring buka kurung harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Selanjutnya dikurung tutup, tinggal di enter. Selanjutnya untuk BEP dalam rupiah, rumusnya sama dengan biaya tetap garis miring atau bagi kurung buka 1 dikurang dengan biaya variabel dibanding penjualan. Selanjutnya dikurung tutup. Nah, sudah ketemu ya teman-teman semuanya. Ini untuk hasil yang perhitungan di sheet pertama, perhitungan break-even point dalam unit maupun dalam rupiah. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang sheet kedua, yaitu menghitung break-even point, yaitu mencari contribution margin
BEP rupiah, BEP unit, dan juga margin of safety. Oke, selanjutnya kita cari, tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya untuk formatnya yang BEP seperti biasa, yang di number, klik yang custom ya, terus yang garis miring, koma, garis miring ya, tagar ya mas saya, tagar, koma, tagar 0 di oke. Nah, sedangkan untuk yang biaya variabel dan harga jual, untuk formatnya teman-teman tinggal drag untuk yang dua ini, selanjutnya klik yang number ini, terus custom, terus teman-teman bisa pilih seperti ini ya, yang tagar, koma, tagar 0, terus di spasi, terus petik 2 ditulis per unit, terus dipetik 2 lagi, terus di oke. Sedangkan untuk yang kapasitas maksimum, tinggal teman-teman tulis angkanya 25.000, terus sama seperti tadi, terus pilih yang custom, terus sama juga yang tagar, koma, tagar 0, terus tinggal dikasih spasi, petik 2, terus dikasih tambahan unit saja ya, unit, terus dipetik 2 lagi, terus selanjutnya oke. Nah, itu buat mengenai formatnya ya teman-teman semuanya. Selanjutnya kita cari untuk contribution margin, seperti itu ya. Untuk rumusnya sama dengan 1 dikurangi kurung buka biaya variabel dibagi atau garis miring dengan harga jual, kurung tutup, terus di enter. Terus untuk BEP rupiah sama dengan biaya tetap garis miring atau dibagi dengan contribution margin. Selanjutnya di enter. Sedangkan untuk BEP unit sama dengan BEP rupiah dibagi atau garis miring dengan harga jual. Terus di enter. Sedangkan untuk margin of safety rumusnya ada sama dengan kurung buka kapasitas maksimum dikurangi dengan BEP per unit, lalu dikurung tutup. Langsung dibagi garis miring kapasitas maksimum lagi, lalu dikali atau tanda petik dengan 100%. Lautnya di enter. Nah, itu teman-teman untuk menghitung break-even point mengenai contribution margin, BEP rupiah, BEP unit, dan juga margin of safety. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang ketiga, yaitu MOS atau margin of safety. Teman-teman di sini semuanya sudah bisa melihat ya. Untuk formatnya seperti biasa, teman-teman tinggal di-drag ke bawah, terus pilih yang ini, sebelah number diklik, pilih custom, terus yang tagar, koma, tagar 0 di oke. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, kita mulai dari total penjualan. Total penjualan rumusnya sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Selanjutnya tinggal di enter. Nah, selanjutnya ada biaya variabel per unit. Rumusnya sama dengan total biaya variabel dibagi atau garis miring dengan jumlah produk. Lalu di enter. Selanjutnya, biaya variabel dibanding penjualan. Rumusnya ada sama dengan total biaya variabel dibagi atau garis miring dengan total penjualan. Lalu di enter. Nah, ini kenapa hasilnya 0? Biasa ya teman-teman, seperti yang awal tadi, teman-teman tinggal klik yang
increase desimal 2 kali. Nah, sehingga hasilnya nanti 0,20. Selanjutnya untuk BEP dalam rupiah, rumusnya sama dengan biaya tetap garis miring atau dibagi kurung buka 1 dikurang dengan biaya variabel dibanding penjualan kurung tutup lalu di enter. Itu ya. Selanjutnya untuk margin of safety yang A, untuk rumusnya sama dengan kurung buka total penjualan dikurangi dengan BEP dalam rupiah, lalu dikurung tutup, lalu dibagi atau garis miring dengan total penjualan, lalu di enter. Selanjutnya untuk yang margin of safety point B, rumusnya sama dengan total penjualan dibagi atau garis miring dengan BEP dalam rupiah, lalu di enter. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk margin of safety dinyatakan dalam hasil penjualan. Untuk yang poin A, rumusnya sama dengan margin of safety A titik M garis miring S yang 76% dikali dengan total penjualan. Lalu di enter. Atau sama dengan kurung buka margin of safety poin A ini yang 76% dikali dengan total penjualan dikurung tutup lalu dibagi atau garis miring dengan harga jual per unit lalu kita log dengan 4. Lalu di enter. Nah, untuk margin of safety dinyatakan dalam hasil penjualan yang poin B rumusnya sama dengan kurung buka margin of safety point B yang 421% dikurangi 1, lalu dikurung tutup, lalu dikali dengan BEP dalam rupiah. Selanjutnya di enter. Atau, atau sama dengan buka kurung 2 kali margin of safety yang poin B ini yang 421% dikurangi 1 dikurung tutup lalu dikali dengan BEP dalam rupiah lalu dikurung tutup kembali 1 kali saja lalu dibagi atau garis miring dengan harga jual per unit lalu kita log dengan F4 lalu di enter. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi sama. Nah, untuk format satuan barang seperti biasa, diklik di sini, lalu pilih teman-teman pilih custom, lalu yang tagar, koma, tagar 0, langsung di spasi, ketik 2 satuan barang, ketik 2 kembali, lalu di oke. Nanti untuk formatnya menjadi satuan barang, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang 4 atau SDP, yaitu shutdown point. Ini sudah ada. Kita masuk ke total penjualan langsung. Untuk total penjualan, rumusnya sama dengan jumlah produk, jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Lalu di enter. Untuk biaya variabel per unit, rumusnya ada sama dengan total biaya variabel dibagi atau garis miring dengan jumlah produk. Lalu di enter. Untuk biaya variabel dibanding penjualan, rumusnya sama dengan total biaya variabel dibagi atau garis miring dengan total penjualan. Lalu di enter. Sedangkan untuk SDP produk atau shutdown point produk, untuk rumusnya ada sama dengan biaya tetap tunai dibagi atau garis miring kurung buka harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit lalu dikurung tutup ya teman-teman semuanya, tinggal di enter.
Sedangkan untuk subdown point rupiah atau SDP rupiah rumusnya sama dengan biaya tetap tunai dibagi atau garis miring kurung buka 1 dikurang biaya variabel dibanding penjualan, lalu dikurung tutup, lalu di enter. Nah, itu teman-teman untuk hasil dari sheet keempat, yaitu mengenai shutdown point, seperti itu. Oke, untuk perhitungannya sudah selesai, jadi teman-teman semuanya itu mengenai 4 perhitungan ya, ada 4 sheet, itu ada perhitungan mengenai analisa break-even point. Oke, karena semuanya sudah selesai, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan langsung di grup WhatsApp. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, saya memohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam memandu pada perhitungan analisa BEP ini atau analisa break even point. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.